Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang syukur hari ini kita masuk Ramadan berapa? 18 atau 17? 12 ya? Iya. Kalau sekolah itu udah 1,5 semester lebih ya. Udah masuk semester beberapa ulama memberikan penamaan kepada bulan Ramadan itu sebagai pembelajaran madrasah Ramadan. Madrasah 14 jam. Kenapa begitu? Karena di bulan Ramadan ini kita berlatih banyak hal, sama juga seperti pada kalau kita bersekolah. Belajar itu memang pada sekolah, dimanapun bisa belajar. Tapi pada zaman modern ini biasanya waktu sekolah itu ditentukan pada waktu tertentu. Kalau kalian ya berarti dalam usia berapa? 6 tahun ya, SD sampai 9 tahun, 6 tambah 9 berapa? 15 tahun tambah 3, 15 tahun tambah 1. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Ada yang khususkan di bulan Ramadan itu banyak sekali tempat berlatih, banyak sekali apa istilahnya pelajaran-pelajaran, ujian-ujian supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Asal kata bulan, asal kata Ramadan sendiri, Ramadan itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang katakan Ramadan, Ramadan, macam-macam. Yang tapi di antara semua itu artinya mirip-mirip. Artinya ada trikil yang panas, bulan yang panas, seperti panasnya baru dengan matahari. Karena di zaman dulu, sebelum zaman Islam ya, ada yang Hijriah. Kebetulan bulan Ramadan itu selalu tepat di bulan ke-9 di mana matahari sudah panas-panasnya. Tapi setelah Islam membuat bulan Hijriah itu dengan bulan itu terus berganti-ganti, maka dimaknai lagi panasnya bulan Ramadan itu panasnya kita menahan dahaga, menahan lapar, atau juga di mana panasnya itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan banyak pengampunan kan, gugur. Tapi sama, kebetulan sama, kebetulan hanya Allah yang menciptakan hari ini. Kenapa kok namanya pas nih, bulan panas, bulan ini? Karena namanya belajar, namanya sekolah, itu pasti kita prihatin, iya nggak? Pasti kita bersusah-susah payah, susah-susah dulu, susah-susah kemudian. Kalau Arab pada Ramadan itu kadang kocok itu, wayang itu sebelum menjadi syariah yang kuat, otot kawat, baru bersih, kulitnya apa? Sen berarti, atau nggak jadi nggak? Kalau ototnya kawat, barunya tulangnya bersih, kulitnya apa itu? Nah, sebelum menjadi satria itu, Ramadan juga dimasukkan kawah canda di muka. Kawah canda di muka itu, kawah pasti panas ya? Kawah panas ya? Nah, siapa kan itu? Kalau orang Inggris, ada yang kata Inggris itu, whatever doesn't do you is gonna make you stronger. Sesuatu yang akan menunggu akan membuat kamu lebih kuat. Atau tuh lagu kita apa? Kepilau itu yang bawa sih tak perlu ada dan di sekolah dia. Kalau tempat kami belajar, kami di tempat itu dia apa? Dipukuli. Kalau bikin senjata, bukan utang orang bersenjata, utang
besi dipanaskan sehingga menjadi merah itu, lalu ditempa, dipukuli supaya menjadi lebih tipis dan tajam. Artinya, untuk menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, lebih baik, lebih berilmu, kita memang perlu waktu-waktu untuk prihatin, untuk merasakan pahit dulu, supaya nanti di kemudian hari kita sudah kuat menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Ya saat ini kalau santri-santri Pabelan di tempatnya itu ya di Pondok Pabelan, ada nanti yang di sekolah di mana itu pasti tempat. Padahal bisa aja di rumah kalau sekolah bintang-binting duduk jalan-jalan, koran, main HP kan bisa kan? Tapi kali ini orang-orang terpilih yang memilih untuk belajar, meluangkan waktunya anak muda untuk belajar pondok, untuk belajar sekolah, supaya nanti punya bekal ketika bertemu dengan kehidupan. Begitu juga dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu semua pasti keluar dari kecuali sekarang lagi gaul, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Salah satu dengan merantau. Tidak ada nabi, ya. Tidak ada nabi yang tidak merantau. Semua nabi itu pasti hijrah, pasti pergi. Nggak cuma berkembang di rumah, nggak cuma berkembang di desanya. Pasti mencari ilmu, mencari pengalaman keluar. Nabi Muhammad dari kecil mengembala kambing. Habis itu umur berapa tahun? 8 tahun, 6 tahun sudah ke Indonesia kan? Berjualan. Nabi Nuh itu kapalnya apa? Dia tenggelam berapa kilo ke tempatnya. Semua Nabi Adam diturunkan bertemu Siti Hawa kemana? Semua melakukan perjalanan, melakukan pengembaraan, keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Mencari ilmu yang lebih baik. Ya kalau tidak mau ya nggak apa, itu juga kan begitu aja. Wah saya aja di rumah tidur dengan binting, tidak mau susah payah, ya nanti ketika Allah akan menemukan balasannya. Kemarin acara apa itu? Ada di Prof. Omar cerita di dalam Pabelan atau ke Jakarta ya. Prof. Fadil juga begitu dari Ciamis. Malah saya juga pondok. Saya kan orang sana. Saya dari pernah bersekolah di institutnya ya. Itu juga punya sekolah dari hafal TK sampai S2 sudah ada. Tapi beliau malah sekolah di situ merantau mencari ilmu. Karena kalau di rumah diam saja di desanya, ya kan begitu aja. Ya enggak? Kamu lihat coba kamu bandingkan anak-anak teman yang di rumah kamu. Aku ada dari Malaysia, dari mana ini? Dari mana? Ada dari Sulawesi? Ada nggak? Sumatera? Sumatera Barat. Dari Kalimantan? Kamu Sumatera atau Pabelan saja? Atif dari Pabelan dan Sumatera. Dari Kalimantan? Oh jauh. Dari mana lagi? Apa Indonesia ada yang sana? Itu kan pasti beda dengan yang di rumah. Ya nanti yang maju gimana Pak? Yang maju sama aja. Sekarang aku di dalam itu nanti setelah lulus SMA, lulus kuliah, keluar. Saya juga orang Pabelan. Saya sebenarnya dibilang, nah saya baru di motor sebentar, habis itu pergi kemana-mana. Kenapa butuh merantau itu? Karena supaya tadi ditempa, merasakan rasa prihatin, merasakan pahit manisnya pendidikan, kehidupan belum belajar. Dengan begitu maka orang-orang yang pergi merantau, pergi itu lebih kuat. Begitu juga di bulan Ramadan, kita sebulan harus apa?
Coba ibadah selain puasa itu kita bisa ria. Tahu ria apa ya? Ria sombong. Ibadah kita selain siap, selain puasa itu bisa kita pamerkan. Sholat, kalau mau sholat wacananya rapi, terus semua orang harus tahu mau sholat aja pakai rapi dulu. Kita mau apa lagi? Namanya sedekah, dipamerkan bisa. Sholat bisa dipamerkan, ngaji, mengingat, baca salah semua. Tapi kalau puasa itu memamerkannya gimana saja? Gimana cara memamerkan puasa? Cara memamerkan puasa gimana? Hah? Masa kau mau ngabawi temenmu? Anak-anak mau bau-bau pas puasa? Tidak bisa. Dan Allah sendiri juga bilang bahwa as-sawmu asyamul li. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kamu itu ya kalau mau makan, habis itu masuk kamar mandi, bawa roti, bawa minum, makan nggak ada yang tahu. Ya nggak? Ngumpet di pojokan ini nggak ada yang tahu. Mokel di situ, muka di situ nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kau enggak? Karena kamu tahu Allah selalu melihatmu. Nah, artinya puasa ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diriakan. Puasa ini sesuatu yang real. Sama dengan pendidikan. Pendidikan itu real, pendidikan itu realitas, bukan selebrasi. Tahu selebrasi apa? Jadi pendidikan itu apa yang kita tangkap, kita bisa ilmu muda itu apa yang kita punyai untuk bantu kita hidup. Bukan ijazahnya, bukan wisudanya, tapi ilmu yang kita dapat. Misalnya nih, kalau cuma selebrasi itu apa? Pesta-pestanya. Bayangin coba, kalau Cristiano Ronaldo atau Messi nggak ngagolin, tiba-tiba selebrasi, lucu nggak? Hah? Tidak ngagolin nih, dia nggak berhasil dulu, tiba-tiba apa namanya? Cristiano Ronaldo view, kan lucu kan? Lucu nggak? Harus dia dulu ngagolin dulu, baru selebrasi. Gitu juga dengan ilmu. Kalau ilmu udah kita dapat sekolah, ya kita terapkan. Ada apa ilmu bila amalin, kalau sajar itu bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, nggak ada gunanya. Santri nggak bisa ngaji, nggak tahu ilmu agama, tapi pamer kalau dari santri, mau nggak? Malu. Taekwondo nggak tahu gerakannya, silat nggak tahu gerakannya, tapi pamer ijazah lomba. Bahkan sekarang ijazah itu sudah dibeli, mas. Sekolah, kalian sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3 itu ijazah yang langsung murah, ijazah yang langsung. Kamu kuliah kan 4 tahun, butuh ngekos, gitu, butuh makan, beli buku, berapa banyak biayanya. Tapi tinggal beli aja langsung jadi bisa. Cuma itu kamu cuma selebrasi, bukan realitas. Apa gunanya? Kalau di wabah kita ini disebut di papangan tolak ilmi, bukan tolak fasli, bukan tolak iltosi, bukan mencari ilmu, bukan mencari kertas. Loh, bahwa ijazah itu penting, iya penting, tapi ilmu yang lebih penting. Ijazah itu menunjukkan bahwa kita telah melalui sebuah proses pendidikan. Tapi ingat, prosesnya itu yang penting. Kamu bersusah ngapalin terus amal Quran, tolak, udon, kamu bersusah ngapalin nama-nama ilmiah, fisika, kimia itu FE atau mesin, nggak mau juga. Yang IPS susah menghafalkan teori-teori sosial, itu yang berguna. Ya buat apa kamu urusan apa kamu nggak tahu, nggak ada isinya. Ketika dia suruh menerangkan, diam. Karena dulu nggak pernah sekolah, ijazahnya cuma beli. Nah, makanya harus dinikmati belajar itu.
baca buahnya sekali. Nah tapi itu sebagai modal kita untuk kerja berikutnya. Nanti ketika yang kuliah, yang sekolah lanjut sekolah, saya suka fisika, mau masuk jurusan teknik nuklir, saya suka kimia, saya suka agama, masuk syariah, suku-suku, saya suka, itu bisa terus ya. Tapi kalau udah nggak pernah belajar, nggak tahu fisika apa, bahasa itu apa, gimana cara mau milihnya? Ya nggak? Atau mau saya nggak mau sekolah, apa nggak belajar? Tetap belajar. Mas, ngobrol sendiri nggak? Gantian sih. Misalnya kamu mau berjualan, mau berbisnis, karena tidak bisa kuliah, tetap belajar. Dengan apa? Belajar mencari supplier yang lebih murah dan kualitasnya bagus. Belajar mencari tempat-tempat yang mudah untuk berdagang. Itu belajar bukan? Belajar itu semuanya ada di sekolah, bisa juga di manapun. Kalau di bionya Profesor itu di bukunya ada, di saya juga ada. Pembelajar seumur hidup, udah profesor masih menambahkan ini apa? Pembelajar seumur hidup. Telah berilmi dengan makilah dari buaya dengan kenapa? Ketika kita berhenti proses belajar itu ya udah wakaf, berhenti nggak berkembang lagi. Padahal ilmu, pengetahuan, tantangan itu selalu berkembang. Mungkin dulu lulusan SD aja udah cukup. Sekarang SMA yang nganggur juga banyak, S1 nganggur banyak. Makin lama, makin banyak orang yang menguasai yang tersebut, maka makin gak laku kan. Jadi kamu harus punya kekhasan, punya skill yang dimiliki orang lain. Tapi juga ada sekarang ya lain-lain di bidang teknologi itu kadang kita nggak perlu ijazah, saya perlu skill. Sudah banyak juga perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang lebih mementingkan kamu bisa apa ini, misalnya bisa coding, bisa video, itu tidak perlu sekolah atau tidak perlu, tapi tetap aja belajar. Dari mana ya? Macam-macam, dari YouTube, belajar dari temannya, dan seterusnya. Nah, puasa sebagai ibadah yang bisa dipakai berbeda sholat ya. Sholat itu adalah amalan fawaidul lil musallin, apa itu? Rugilah, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat celaka itu gimana? Coba. Orang sholat kok celaka itu gimana? Lalai. Fawaidul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, yang berdoa wa yarhamuna dan membantu dengan bantuan. Suatu bisa melakukan sesuatu yang cuma pameran, itu sudah akan terjadi riya. Riya itu apa? Sombong. Kalau riya itu bahaya. Ini, coba bedanya iblis dengan Nabi Adam itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Diciptakan khusus, iblis dari apa mas? Bisa dari apa? Ngobrol terus. Iblis diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, manusia dari itu kan sama-sama spesial. Iblis tidak dikasih tempat, tidak dikasih. Bahkan sebelum ada manusia, iblis itu kesayangannya Allah. Iblis bahaya setan. Tapi apa yang membuat dia Nabi Adam diturunkan ke bumi karena apa? Karena memakan buah budi. Kalau iblis karena apa? Apa wastakbara
istakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, sombong dan menyombongkan diri. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia sombong. Lu saya baru sedia. Lalu perintah Allah. Terus diusir kan? Sama-sama diusir loh. Iblis sama Nabi Adam itu sama-sama diusir. Tapi beda perlakuan Allah sama terhadap dua makhluk ini. Nabi Adam diusir dan Iblis diusir sambil mengumpat dia. Iya nggak? Ketika diusir kan dia ngancam orang, saya akan menggoda, mengadab dia. Dia memasukkan alasan banyak alasan yang berdua. Nabi Adam patuh. Iya nggak? Menerima kesalahannya, bertobat. Sama-sama diusir, yang satu banyak alasan, yang satu bertobat. Beda. Nabi Adam pun diajari nama-nama. Kan Nabi Adam baru pertama orang-orang diberikan orang pasti nama-nama yang lainnya. Masalah diberikan nama-nama semuanya, diberi pengetahuan, diberi ilmu, berarti kan? Nabi Adam itu diberi ilmu. Iblis enggak. Padahal sama manusianya, so perlakuannya beda. Sehingga Iblis punya pilihan. Nabi Adam punya pilihan. Kalau manusia itu anak Adam punya pilihan untuk berbuat baik dan berbuat buruk, terserah kamu. Mau taat atau maksiat, terserah kamu. Tapi kalau Iblis sudah jelas dia perlakuannya buruk. Nah, setelah sebulan kita itu dalam madrasah Ramadan diajarkan tidak riya lagi, bebas iblis, tidak sombong, tidak gampang ngomongin orang, ghibah sana sini, nilai orang, semuanya sendiri ada orang temennya. Allah kayak gini nganu kok, Allah itu cuma gitu kok, Allah cuma gitu kok. Kayak apa ada orang berbuat baik menyepelekan, ada temennya yang pinter menyepelekan, lupa baca pada diri sendiri. Nah, setelah sebulan kita belajar untuk menahan hawa nafsu, melawan dahaga, lebih sabar. Itu pasti ada lulusannya, ada selebrasinya tadi ya, ada selebrasi tadi. Kalau kamu sekolah ada wisudanya, kalau puasa ada apa? Idul Fitri. Saya terangkan Fitri itu kalau yang artinya suci, zakat fitrahnya. Kalau Idul Fitrinya itu artinya hari yang berbuka, iftar. Di mana hari itu kita boleh makan minum, bahkan haram berpuasa. Gak boleh di hari Idul Fitri itu puasa gak boleh tasbih. Itu adalah tidak boleh berarti. Nah, ini kalian mulai tanggal berapa sih? Berapa hari lagi? Sekarang tanggal 9. 2 hari lagi? Iya. Terus mau ngapain di rumah? Mau ngapain? Masih puasa atau di rumah? Ngajinya? Kuliah subuh? Kalau nggak ada urusan kamu kuliah. Loh, minimal udah ada yang 1 semester kelas 1 ya. Kelas 2 tahun, 3 tahun. Udah sering muhadharah, sering ngomong di depan berani kuliah subuh. Dia harus berani. Hah? Berani nggak kalau disuruh kuliah subuh? Nah, kalau saya pernah, ini saya mondok pulang masih banyak pengajar video, baru setelah lebih ini isi. Kalau kan dulu tuh di rumahnya banyak isi kan. Dulu ada siapa ya? Saya bapaknya juga ke saya yang Ramadan udah isi kuliah subuh kelas 2, kan saya kelas 5 kelas 12 siapa? Ya harus berani menunjukkan bahwa aku udah belajar baca hadis, udah mahfudz, bikin contekan, poin-poinnya. Terus biasanya betul ada yang harus isi. Ada yang kalau di rumah dari 11 subuh. Ada. Nah, setelah dalam Ramadan kita
tambah umur itu makan nggak kerasa. Puasa udah bilang di bulan Ramadan itu. Kalau kita tambah umur, tambah tua jadi enteng sekali. Makanya kalau pas mungkin pas umur kalian sekolah, kangen berpuasa kan gak enak puasa kan tapi orang-orang itu orang-orang yang lebih tua dari kalian pengen di bulan puasa atau banyak pahala dan lain-lain. Dan makin kita tua itu makanya makin dikit. Lalu kumpulan mas sego, makan nasi banyak ya, tambah umur akan berbeda. Nah, tadi ada sedikit yang ketinggalan. Kalau sekolah itu kalian ada bukunya nggak? Nah, di Ramadan juga sama, di madrasah Ramadan itu waktu juga di mana diturunkannya Al-Quran, ya nggak? Al-Quran diturunkan nggak di Ramadan? Tanggal berapa? 11. Namanya Nuzulul Quran, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi anzala fihi Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan kecerdasan mengenai petunjuk itu dan membela antara yang benar dan yang batil. Berarti sudah plak namanya Ramadan itu adalah pendidikan. Waktunya jelas. Sekolah jelas ada sekolah waktu dari 7 pulang jam 3. Ramadan puasa imsak sampai maghrib. Ada bukunya ada apa? Al-Qur'an Karim. Buku yang diulang-ulang, kitab yang disampaikan terus tidak pernah ada habisnya. Kalau kita pakai pena yang isinya tintanya memakai air laut, itu pun tidak cukup untuk itu. Coba ya kan, di bulan Ramadan itu apa sih yang dibutuhkan biasanya? Al-Baqarah, ya kan? Ini pun jangan, tapi pun jawabannya bisa sangat banyak. Al-Quran itu berapa coba sarannya? Apa ditafsirkan, dimaknai oleh apa? Oleh ulama-ulama itu berjilid-jilid buku, ribuan jilid buku gitu. Tapi kalau lihat kitab-kitab tafsir ratusan puluhan jilid, itu cuma dari satu buku yang namanya Al-Quran yang dicurahkan ke bulan Ramadan. Ayat yang pertama apa? Urut Ikro. Kalau orang suruh baca, Ikro bacalah. Itu perintah belajar apa? Berarti memang Ramadan ini tempat waktu yang tepat untuk kita belajar. Terus ada sebuah kadang-kadang katanya kalau Ramadan ini alim, kalau Ramadan tertib, wah Ramadan terus tertib ya nggak apa daripada Ramadan tertib mendingan ya yang bagusnya itu mau Ramadan itu tertib. Masa masih ada yang berkata puasa? Masa masih ada yang berpuasa? Saat ini apa dulu? Al-Quran itu diturunkan hudan linnas. Hudan apa kemarin? Pak ada itu kan? Air itu petunjuk, tutorial. Tutorial apa? Di situ semuanya, jadi jangan cuma mau itu hukum aja alarm udah. Quran kan yang bahas itu cuma apa sampai 30%, setahu saya nggak ada ya. Yang lain adalah cara-cara berhidup, cara-cara hidup, cara-cara way of life, jalan hidup. Seperti misalnya ada juga bumi itu apa? Mayat Fir'aun yang diawetkan. Ada profesor dari Prancis yaitu meneliti sebuah bumi dan dia bilang, oh ini Fir'aun yang dulu tenggelam di ajaran Musa. Yang orang Islam diam saja. Ya kamu udah tahu
Jangan cuma selalu udah ada di Quran, udah ada pernah kebenaran, tapi kita juga harus mencarinya secara ilmiah. Bukan cuma udah ada udah pernah tahu. Nanti ilmu-ilmu yang ada di Quran malah dicuri oleh orang non-Muslim, orang yang bukan, yang seharusnya tidak berpegang Quran. Bahkan ada sebuah kitab berbahasa Arab ya, yang judulnya Limada Ta'awul Muslimun ala Taqaddamu. Kenapa orang Islam itu mundur dan orang Islam itu maju? Gambarnya pura-pura Marokko. Orang duluan itu jadi viral. Karena apa? Islam menjajah Spanyol, Eropa itu 800 tahun. Berapa tahun? 800 tahun. Artinya ketika itu kita jauh lebih maju, orang Islam lebih maju. Kamu lihat aja, ada namanya Real Madrid. Itu kan maju dari kata Madridia. Tahu nggak? Ada terdapat Madridia dari Madrid. Bahkan di sana masih ada sisa masjid yang jadikan gereja. Dulu ketika siapa yang pernah orang Spanyol itu coba terus Muhammad Hasan. Ketika membawa hadiah untuk dari Spanyol itu menghadiahkan sendok dan jam. Jamnya itu bukan jam baterai ya, jam gede. Itu oleh orang Eropa saya itu dikira sihir. Saking ketinggalannya zaman bangsa Eropa kayak itu dikiranya jam itu sihir, saudara sendiri. Sekarang kebalikan, kita yang guna di orang Barat. Padahal Barat ini berpuasa kan belum 200 tahun. Kalau yang pertama, yang kedua, sampai sekian tahun. Bertahun-tahun sebelumnya Islam sudah menjajah luar. Tapi kenapa tadi? Kenapa kok sekarang kita mundur? Ya karena orang Islamnya tidak bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Setelah kalah perang, buku-buku dibakar, terus mentalnya buruk. Nah nanti mungkin kalian ya, kita menjadi muda-muda menjadi ilmuwan yang akan membantu masa kejayaan Islam. Bagaimana caranya? Ya dengan belajar. Kalau belajar saja sudah tidak mau, ya nggak akan bisa. Lalu setelah nanti kembali ke perayaan selebrasi lagi. Setelah kita buka itu kita harus kita bisa berbangga. Lihat kalau kita habis 30 hari puasa lebaran kan, kalau selamat ucapannya apa? Marhaban taqabbalallah minna siapa wasya aku tahun minna ini berarti taqabbalallah. Semoga Allah mengabulkan apa yang ada di dirimu. Siapa puasaku dan puasamu wajah dan menjadikan kita minal ayyuhin orang-orang yang menang, yang merayakan. Kalau kamu nggak puasa, kalau kamu nggak ikut puasa Ramadan, jangan merasa yang menang. Kamu kalah berarti yang bahawa nafsu. Ucapannya aja siapapun, ya kan? Nah, di area itu dirayakan, ya bukan? Yang pertama Idul Fitri, terus bersilaturahim, ya kan? Terus apa? Bakar petasan, ini bawa, jangan lebih kaget. Kalau kamu suka suara petasan, saya masuk studio gede, taruh di depan rumah, setelah suara bom, ya, untuk menghadapkan aja. Karena hati-hati ya. Setelah COVID ini kan banyak sekali orang yang meninggal serangan jantung, iya kan? Banyak nggak ada sudah yang meninggal? Saya meninggal. Baru meninggal. Itu meninggal semua loh.
serangan jantung. Kalau ada vaksin, tapi saya nggak tahu itu. Setelah COVID itu, bahkan di luar negeri sama, banyak yang kena serangan jantung. Nanti kalau akhirnya sudah kena kan gimana? Kalau saya sendiri, kalau suka petasan, nah, bisik. Kalau suka main itu, tidak betul. Saya tidak ada. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada puasa kita, memberikan gandakannya, sehingga nanti kita di hari Idul Fitri menjadi orang-orang yang menang, jadi binang di bawah. Terima kasih. Marilah kita